Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Barik Bintang. Izin untuk melanjutkan presentasi yaitu di chapter selanjutnya tentang plate tectonic. Jadi untuk plate tectonic ini memiliki banyak sekali bagian di dalam chapter ini, yaitu the early case for continental drift, lalu ada skepticism about continental drift, lalu ada paleomagnetism and the revival of continental drift, recent evidence for continental drift, history, seafloor spreading, has driving force, explanation, plates and plate motion, how do we know about plates move, marine magnetic anomalies, another test, fracture zones, transform, lalu ada measuring plate, lalu ada divergent, transform, convergent, yang sudah kita bahas di bab pertama dan kedua. Lalu setelah itu ada the motion of plate boundaries atau batas dari lempeng. Lalu ada plate size, ukurannya. Lalu ada attractiveness of plate tectonic. Terus what cause plate motion, apa yang menyebabkan pergerakan lempeng. Lalu ada mantle plumes and hot spots. Lalu ada final note, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, jadi untuk pertama ini kita buka dengan pada gagasan awal yang saya baca dalam chapter 4 ini tentang continental drift. Jadi gagasan awal itu pada tahun 1900-an oleh Alfred Wegener, seorang ilmuwan dari Jerman, itu mengemukakan teori continental drift, yaitu bahwa benua-benua dulu itu menyatu dan membentuk satu dataran raksasa yang disebut dengan Pangea. Ya, kemudian sekarang terpecah serta bergerak ke posisi-posisi yang seperti yang ada sekarang. Nah, bukti-bukti ini kayak ditemukannya dengan kecocokan antara bentuk benua seperti Afrika dan Amerika Selatan yang tampak seperti potongan puzzle. Lalu ada kesamaan jenis batuan dan fosil yang tumbuh di beberapa benua yang kini terpisah oleh lautan. Lalu ada jejak glasiasi purba yang menunjukkan pola iklim dan arah aliran es yang hanya masuk akal jika benua-benua dulu itu menyatu gitu. Nah, tapi pada awalnya teori dari Wegener ini awalnya nggak diterima oleh banyak ilmuwan karena dia tidak bisa menjelaskan mekanisme pergerakan benua. Ia mengira benua itu mendorong melewati dasar laut, padahal gaya yang ia usulkan itu terlalu lemah untuk argumen yang dia berikan seperti Pangea itu tersebut gitu. Lalu yang selanjutnya ada bukti baru pada tahun 1950 itu paleomagnetisme, itu studi tentang medan magnet purba yang terekam di batuan yang memberikan bukti baru. Jadi batuan ini mengandung sebuah mineral magnetik seperti magnetik yang menyimpan kemiringan medan magnet bumi saat batuan itu terbentuk gitu. Jadi hasil ketika pengukuran dari berbagai benua dibandingkan, ditemukan bahwa arah medan magnet bumi seolah-olah itu berbeda, seakan bumi itu pernah memiliki satu kutub magnet. Namun penjelasan ini lebih masuk akal adalah penjelasan yang masuk akal terkait dengan ini yaitu benua-benua yang bergerak, bukan kutubnya yang berubah gitu. Jadi bukti ini tuh kayak mengangkat lagi dari teori Wegener yang sebelumnya itu ditolak oleh banyak ilmuwan gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan di chapter kedua yang tentang medan magnet bumi, chapter pertama tentang medan magnet bumi. Jadi itu disebabkan oleh yang pertama itu tentang outer core yang ada di inti bumi atau inti bagian luar bumi. Kan itu logam panas, jadi dia mengantarkan arus magnetik gitu, terjadinya konveksi di situ. Dan disitulah terjadi medan magnet bumi gitu. Nah, mungkin bisa jadi bahwa batuan itu juga berasal dari situ, yang dulu itu awalnya terbentuknya berputar-putar di dalam gitu. Terus yang selanjutnya yaitu ada seafloor spreading atau pemekaran dasar laut yang sudah saya jelaskan di chapter 3 sebelumnya tentang seafloor spreading, yaitu terjadi di mid ocean ridge. Lalu terjadi munculnya sebuah kerak samudra baru yang muncul di dalam tengah punggungan itu dan akan terus bermekaran sampai dia menuju ke satu sisi divergen, menjauh satu sama lain, lalu di ujungnya nanti akan bertemu dengan kerak benua ataupun kerak samudra. Jika dia bertemu kerak benua akan menuju ke bawah, akan terjadi subduksi. Jika tertabrak dengan kerak samudra maka akan terjadi pembentukan palung yang sangat dalam. Jika dia
benua dengan benua akan membentuk gunung mati seperti Gunung Himalaya gitu. Lalu proses ini juga menjelaskan kenapa batuan di samudra itu lebih mudah dibanding kerak benua. Jadi kerak samudra ini akan terus mengalami recycling selama kurang lebih sekitar 200 juta tahun sekali. Kurang lebih karena dari data yang didapatkan itu setiap 200 batu samudra ini umurnya itu tidak ada yang lebih dari 200 juta tahun. Nah, sedangkan kalau kerak benua itu umurnya itu sudah sekitar 4 miliar tahun gitu. Yang selanjutnya yaitu ada marine magnetic anomalies atau bukti kuat yang untuk menjelaskan bahwa penemuan ini tuh benar gitu. Jadi ilmuwan Inggris yang bernama Finn and Matthew itu menemukan bahwa batuan di dasar laut menyimpan pola pengembalikan medan magnet bumi yang identik di kedua sisi punggung samudra. Jadi hal ini tuh hanya bisa terjadi jika dasar laut itu dulu itu terbentuk di punggungan tengah samudra dan bergerak menjauh secara berpasangan gitu. Lalu dia bisa menghitung kalau kecepatan pergerakan lempeng ini sekitar 1 sampai 24 cm per tahun, kira-kira secepat pertumbuhan kuku manusia gitu. Jadi lahirnya teori tektonik lempeng, gabungan antara continental drift dan seafloor spreading, jadi dia menghasilkan teori baru yaitu teori tektonik lempeng itu sendiri atau plate tectonic theory. Jadi menurut teori ini, litosfer bumi itu kerak dan bagian di atas mantel terbagi menjadi beberapa lempeng besar dan lempeng kecil yang mengapung di astenosfer yang lebih plastis. Jadi lempeng-lempeng ini terus bergerak, bertumbukan maupun berinteraksi satu sama lain. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jenis-jenis batas lempeng. Ada 3 jenis batas lempeng yang sudah saya jelaskan, yaitu divergen atau menjauh, konvergen atau saling bertumbukan. Nah, konvergen ini dibagi masih menjadi 3 bagian, yaitu ocean convergen atau lempeng samudra yang menukik di bawah lainnya, di bawah palung lainnya. Terus ada ocean continental convergence atau lempeng samudra yang menukik di bawah benua. Lalu ada kontinen convergence yang dua-duanya lempeng benua bertumbukan menjadi lipatan besar yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu transform boundary atau batas transform. Nah, jadi di saat ini tuh lempeng bergeser secara horizontal satu sama lain. Contohnya di Cesar San Andreas di California yang sering terjadi gempa bumi dangkal namun kuat gitu karena akibat pergeseran dari transform itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu bukti penggerakan lempeng saat ini. Jadi lempeng ini diukur secara langsung menggunakan Global Positioning System atau GPS. Jadi hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa benua benar-benar bergerak beberapa sentimeter per tahun sesuai dengan prediksi. Misalnya Samudra Atlantik dia tuh semakin melebar, sementara Samudra Pasifik dia tuh semakin menyempit karena subduksi yang aktif gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu penyebab pergerakan lempeng. Jadi ada beberapa pergerakan penyebabnya, yaitu arus konveksi di mantel. Jadi mengibatkan perbedaan suhu antara bagian dalam dan luar bumi. Lalu ada ridge push atau dorongan dari punggung tengah samudra yang terbentuk kerak baru. Terus ada slap pull, yaitu tarikan dari lempeng samudra yang tenggelam ke dalam mantel bumi saat zona subduksi itu dimulai. Terus ada mantel plummet and hotspot, yaitu titik-titik panas di mantel yang menyebabkan aktivitas vulkanik lokal seperti di Kepulauan Hawaii gitu, yang menyebabkan dia menjadi gunung berapi yang aktif itu. Yang selanjutnya yaitu dampak dan signifikasi dari tektonik lempeng. Jadi untuk teori ini menjelaskan bahwa fenomena geologi ini sebagian besar gunung berapi dan gempa itu bumi terjadi sepanjang di batas lempengnya saja gitu. Terus pegunungan besar terbentuk akibat tumbukan dari benua. Jadi kerak benua dan benua itu menjadikan gunungan yang besar gitu. Jadi untuk posisi benua dia tuh berubah-ubah sepanjang waktu, dapat dijelaskan melalui pergerakan lempeng itu tersendiri. Terus yang selanjutnya yaitu ada distribusi fosil, pola iklim purba dan bentuk dasar semua konsistensi dengan model ini gitu. Jadi chapter ini menyebutkan bahwa teori lempeng tektonik menyatukan hampir seluruh cabang geologi dalam satu kerangka pada awalnya, namun berubah seiring berjalannya waktu. Sementara lempeng benua itu saling bertumbukan, bergeser, membentuk gunung raksasa. Terus teori ini tuh memahami kita bumi adalah planet yang hidup, selalu berevolusi,
dan kekuatannya terus membentuk wajah bumi yang kita kenal sekarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.